التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. نويت على ما نوى أسلافنا الصالحون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقال الإمام الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين في كتابه دعوة التام وتذكرة العامة إلى أن قال وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى الناس في هذه الدنيا على 5 أصناف. العلماء هم ورثة الأنبياء والزهاد هم الأدلاء والغزاة هم أسياف الله والتجار هم أمناء الله والملوك هم رعاة الخلق. فإذا أصبح العالم طامعا وللمال جامعا في من يقتدى وإذا أصبح الزاهد راغبا فبمن يستدل ويهتدى وإذا أصبح الغازي مرائيا والمرائي لا عمل له فبمن يظفر بالعداء وإذا كان التاجر خائنا فبمن يؤمن ويرتضى وإذا أصبح الملك ذئبا فمن يحفظنا الغنم ويرعى والله ما أهلك الناس إلا العلماء المدهنون والزهاد الراغبون والغزاة المراؤون والتجار الخائنون والملوك الظالمون وسيعلم الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala bahwasanya manusia di dunia ini terbagi menjadi 5 golongan. Golongan yang pertama yaitu adalah al-ulama hum warathatul anbiya. Adalah ulama yang mana mereka adalah warathatul anbiya. Wazuhad humul adillah, dan orang-orang zuhud yang mereka adalah sebagai tolak ukur kita dalam menjalankan syariat. Kemudian wal ghuzzah hum asyafullah, dan mereka para mujahid adalah asyafullah, merupakan salah satu bentuk keadilan yang Allah tampakkan di dunia. Kalimat asyafullah ini sebenarnya kalau secara bahasa pedang-pedangnya Allah. Karena pedang ini diibaratkan adalah salah satu daripada hal yang membedakan mana yang hak dan yang batil menurut syariat. Berarti tujuan maqasidnya yaitu adalah menunjukkan keadilan antara yang hak dengan yang batil. Wat tujarhum umanallah. Kemudian tujar, para pedagang, mereka itu adalah umana, orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepercayaan kepada
manusia untuk apa? Tujuannya untuk mengatur bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain. Itu awalnya adalah ditujar. Maksudnya apa? Karena pedagang inilah, kalau kita katakan, dalam hubungan masyarakat yang paling penting di masyarakat itu bagaimana hubungan ekonominya. Kalau hubungan ekonominya baik dimulai dari pedagangnya, maka baik. Kalau seandainya pedagangnya itu adalah orang-orang yang mengerti syariat, maka apa yang dikonsumsi, apa yang diambil, apa yang dibeli oleh masyarakat, nilainya jadi baik. Apa yang masuk ke dalam mulut mereka jadinya baik. Maka dikatakan umana, yang diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Di dalam masyarakat, hubungan masyarakat. Bukan berarti dalam tampuk kepemimpinan, bukan. Tampuk kepemimpinan yaitu adalah para pejabat, para pemimpin. Wal muluk hum ru'atul khalq. Dan kemudian para pemimpin mereka adalah ru'ah, sebagai penggembala, sebagai orang-orang yang mengatur satu sama lainnya. Wa idza asbaha al-alim tami'an wal mal jami'an fabiman yuqtada. Kata Sayyidina Hasan al-Basri, maka kalau andai kata ada seorang alim, karena kalau diitlaqkan alim itu dalam bahasa syariat istilah, bukan orang yang pandai berbicara, bukan orang yang ahli pidato, bukan. Alim di dalam istilah syariat itu imma huwal faqih wa imma huwal muhaddits wa imma huwal mufassir. Ya'rif ahkamu syariah. Mereka orang yang mengerti hukum-hukum syariat. Bukan orang yang ahli pidato, bukan orang yang ahli ceramah. Wah, yang ceramahnya enak. Tapi fi mas'alatil hukum ma ya'rif. Enggak mengetahui sesuatu. Wala yaghru mukhtasarat. Kalau kata Habib Salim Syatiri, apalagi yang sekedar cuman pandai untuk berbicara, akan tetapi kitab-kitab mukhtasar saja nggak baca. Kitab-kitab yang ringkasan aja kagak baca. Safinah kagak khatam, Mukhtasar Shaghir kagak khatam, Risatul Jami'ah kagak ngerti, Bidayatul Hidayah belum khatam, dan seterusnya. Ada mahul alim, ini bukan orang alim. Kebanyakan kita ini menggunakan kalimat alim laysa fi mahallu, bukan pada tempatnya. Kita lihat cuma dari ketika dia berbicara saja. Tapi fi mas'alatil ahkamu syariah, ahkamul halal wal haram, kita enggak mengetahui. Kita hanya peduli ketika dia berceramah, ketika dia hal-hal yang seperti itu. Maka paling gampang itu dalam hal berceramah itu menghafal. Kalau orang hafalannya kuat, ya enak deh ceramahnya pasti. Tapi mimbabil ilm di luar hal itu sendiri, kalau ditanya tentang ahkam syariat, dia nggak mengetahui. Nah, itu bukan orang alim. Jadi tolak ukurnya jangan dilihat daripada apa ketika dia berbicara, tapi bagaimana dia mendapatkan itu semua, ketika kita bertanya tentang mereka, tentang ahkam syariah. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih mengatakan, yang dikatakan al-alim laisa man idza sa'altahu Elaidha min saltahu ajabah, walakin al-alim idza ra'aitahu hamalatka ila ta'atillah. Orang alim itu, kata Abdul Qadir bin Ahmad, bukan orang yang ketika ente tanya dia bisa jawab. Tapi orang alim itu yang ketika mujarab kita lihat aja ada rasa takut kita sama Allah Ta'ala. Kalau kita ngeliat para foto-foto yang ada, kita ngeliat aja Allah, kita ingatnya langsung Allah. Kita langsung punya orang soleh. Hamalatka ila ta'atillah, itu baru yang namanya orang alim. Jadi tolak ukurnya bukan dengan apa yang kita lihat dan bukan dengan apa yang kita dengar, tapi hamalatka ila ta'atillah, ngebawa ente taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru orang yang dikatakan orang alim. Jadi sifatin sama Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, kalau ada orang alim tami'an, tomak. Tamak ini dalam artian kalau sering dikatakan oleh guru kami Al-Habib Ali bin Hasan Al-Syatiri, beliau sering mengatakan tamak itu dalam artian yuhibbut tasaddur, senang adanya di depan, senang dihormatin, senang dimuliakan. Kita sama orang alim wajib memuliakan, wajib menghormati.
tapi binisbah kepada orang alim yang nggak boleh mengharapkan hal itu tersebut, nggak boleh. Tapi fi mahalluh, tapi itu semua harus ada pada tempatnya. Maaf nih, masalah kalau kita punya guru di sini, pas giliran waktu lagi ngajar, enggak, saya nggak mau di depan, saya maunya di belakang. Ya bukan tempatnya namanya. Yang ngajar di depan, gitu. Nggak mau di belakang, nah itu bukan tempatnya. Sering kami dengar cerita ketika di Madrasah Rubat itu di zaman Habib Hasan bin Abdullah bin Rasyatiri rahimahullah taala. Itu beliau kalau melihat orang alim yang memang lahul ilm, dul ilm, orang yang ilim, orang yang punya ilmu min ahlus salah, kalau mereka duduk di belakang itu dipersilahkan untuk maju ke depan. Min babil adab, dari segi adab, baik itu dari sunnah ataupun dari adab yang lainnya, memang kalau kita duduk itu fi muakhiriha, di paling belakang ya, kalau yang paling kosong. Dalam artian kita nggak usah maksa maju. Min babil adab seperti itu. Tapi lihat dulu siapa di engkau. Kalau engkau adalah orang yang ketika orang lain melihatmu mengingat kepada Allah, orang yang ketika engkau dilihat punya ada datangnya rahmah kepada Allah, duduk di depan. Ya. Kan kita mandang wajahnya orang soleh, mandang wajahnya ulama, kita dapat rahmah. Jangan mengharamkan orang-orang tersebut sehingga engkau duduk di belakang. Tapi punya juga harus kesadaran diri. Ketika engkau di belakang itu bukan tujuannya apa? Supaya nanti dibangunin orang-orang supaya pada ngelihat. Emang siapa itu? Siapa sih tuh sampai disuruh bangun? Orang. Nah, model yang kayak gitu, di ngarepin dia kayak gitu, itu yang salah. Sebenarnya sih kalau kayak begitu, orang-orang yang punya ilmu itu kayak maju kena, mundur kena. Harus benar mutawasid, harus betul-betul menempatkan dirinya. Makanya dikatakan tami' itu, orang alim yang tami' itu orang yuhibbut tasaddur. Wah, kalau duduk kudu di depan. Tapi bukan tujuan dalam artian dia enggak yuhib, dia senang supaya orang bangun dipersilahkan untuk ke depan. Itu namanya tami'. Orang alim yang tami'. Tapi jangan sampai dia duduk di belakang ketika yang ahlul baitnya tahu supaya disuruh maju. Nah, itu juga salah. Model yang kayak gitu. Makanya kami kalau memang sudah masih ada furjah, masih ada sela, ya udah maju aja. Kecuali memang sudah rapat. Kalau sudah rapat, duduk di tempat terakhir tuh majelis yang masih kosong. Tapi kalau masih ada furjah, masih ada sela-sela begitu kita bisa maju, orang alim maju. Karena itu adalah tempatnya. Supaya apa? Supaya ketika tasaddar, ketika orang-orang yang di depan itu orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan tempat tersebut. Makanya banyak dikatakan kenapa haflatul maulid wa haflatul dzikir wa haflat ayyi syai' minal majalisil khair itu zahaba ruhaniyahnya. Hilang daripada ruhaniyahnya. Kita di majlis enggak mendapati khusyuk, enggak mendapati sakinah, enggak mendapati apa. Itu jelas bisa kita dapati sekarang tampak. Kenapa? Bagaimana ketika seseorang berbicara, ketika ta'lim dimulai, kita masih sibuk dengan beginian. Yang orang awamnya masih sibuk sama beginian. Padahal di depan ada yang masih ngomong. Gurunya lagi ngomong, lagi belajar, dia memegang kitab, cuman sibuk sama. Ini tanda zahab ruhaniyahnya. Rohnya dalam majlis itu hilang tuh, model yang kayak begitu. Bukan salah dianya sendiri, bukan. Tapi mungkin ada juga di antara orang alim yang tasaddar tersebut yuhib. Dia memang orang yang suka dikedepankan. Akhirnya hilang tuh. Ketika hilang wibawa majlis seperti itu, maka enggak heran orang-orang awam seperti kita masyghul sama jawab. Masyghul sama HP. Padahal cuman ngapain sih? Kagak dihubungi siapa-siapa. Ini lagi dalam keadaan silent begini, dibuka, dilihat. Itu karena apa? Sebabnya zahaba ruhaniyah. Bukan hanya kitanya yang orang awam yang salah, tapi mungkin dikatakan
bahwasanya orang-orang alim tersebut, orang-orang alim yang hadir di tempat tersebut adalah orang alim yang qana. Ada yuhibbut tasaddur. Ya. Tapi ini kita harus husnuzan, ya. Tapi kita tetap harus punya adab. Walil mali jami'an fa biman yuqtada. Kita dapetin orang alim kerjaannya, kita lihat ngumpulin harta aja. Ya, ngumpulin harta aja. Kalau andai kata orang alimnya kayak begitu, gimana kita yang ngikutin siapa lagi? Kalau kita dapetin ulamanya kita, orang alimnya kita, senangnya dihormatin, senangnya dibanggakan, senangnya dimuliakan dan lain sebagainya. Kerjaannya ngumpulin harta. Kepada siapa lagi kita bakalan ngikutin, kepada siapa? Adapun mereka diberikan sama Allah Ta'ala memang pintu rezeki. Kenapa? Karena mereka para ulama salihun ketika meninggalkan dunia, siapa sih yang mampu meninggalkan dunia? Yaitu para ulama, orang-orang yang mengetahui ilmunya, maka dunia datang kepada mereka. Tapi kita lihat bagaimana dalam memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan masih mengharapkan rahmah, kita masih mengharapkan fadl dari Allah Ta'ala, rahmat dari Allah, kita karunia dari Allah, kita masih mengharapkan. Kita orang awam. Tapi para ulama, istilah kata keran rahmah, keran fadlnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah mereka dapatkan karena ada apa yang ada di diri mereka, yaitu ilmu. Syaraful ilm. Karena itu kemuliaan ilmu. Tapi kalau memanfaatkan ilmunya tersebut untuk mendapatkan harta, kepada siapa lagi nanti kita akan ikutin. Tapi ingat, hal yang seperti ini jangan sampai kita keluar dari mulut kita kalimat-kalimat yang justru malah merendahkan mereka, merendahkan ulama. Ya. Apalagi ya kalau kita katakan ulama dah. Ya, kalau kita katakan guru, jangan sampai nih kalimat-kalimat ya kita merendahkan guru. Wah, guru mah kudu ikhlas. Ya, bahasa gitu ya. Sering kan kita ngomong gitu tuh. Apalagi di kampung. Ya, anaknya diajarin alif ba, baca Al-Qur'an, kirain tagih bayaran 30.000, naik 5.000, udah 10 tahun tuh 30.000, naik 5.000. Guru mah kudu ikhlas. Bahasa kan begitu kita. 30.000, udah 10 tahun bayaran 30.000 itu. Naik 5.000 nih. Ya. Bensin aja tiap hampir 3 bulan sekali naik. Itu guru ngaji baca alif ba 30.000, ya Allah. Itu masih ada yang terlambat 6 bulan lagi. La haula wala quwwata illa billah. Kita ngomongnya apa yang nyeletuknya? Guru ngaji ngajarin ngaji mah kudu ikhlas. Entenya yang kudu ikhlas. Entenya yang kudu ikhlas. Kata disebut di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu Sunan Lahri Abdurrahman al-Masyhur, pemberian yang paling utama, pahala paling besar kalau kita berikan kepada para ulama. Makanya sampai dikatakan kalau engkau mengharapkan anak engkau menjadi orang faqih, ahli fikih, orang yang ngerti hukum syariat, muliakan ulama. Hormati ulama. Sampai dikasih migdar seperti itu. Ini jangan akhirnya kita mulut kita ini nyeletuk yang kagak bener. Mimbabil husnudzan. Ini kan binisbah kepada orang alimnya seperti itu. Buat introspeksinya kepada mereka. Kita yang orang awam tetap wajib untuk memuliakan, wajib untuk menghormati kepada para ulama. Wa idza asbaha az-zahid raghiban fi man yustadallu wa yuhtada. Begitu juga bagaimana kalau seandainya seorang zahid ketika dia mengharapkan dunia, maka kepada siapa lagi kita menjadikan sosok sebagai petunjuk dari Allah Ta'ala ya, agar kita mengikuti mereka. Nah kalau kita kan sekarang nih kita nggak tahu nih orang zuhud seperti apa. Mata kita tuh kita nggak kelihatan tuh orang zuhud. Kenapa? Karena memang kita ilmunya yang nggak tahu siapa sih yang dikatakan zuhud itu siapa. Tenggelam tuh. Orang zuhud sekarang tenggelam. Bukan berarti orang zuhud itu orang yang pakai baju jelek, agak pakai sendal. Nggak mesti orang yang kayak gitu. Ada orang yang tampak penampilannya masya Allah, akan tetapi hati dalam apa yang dia miliki nggak bergerak sedikit pun kalau hilang. Itu orang
Kan sekarang udah hampir nggak kelihatan orang model kayak gitu karena kitanya kagak tahu ilmunya. Sekarang masih ada. Tapi kalau seandainya ada orang-orang yang seperti itu sampai akhirnya malah ngikutin demen sama dunia, nah kita ngambil petunjuk lagi dari mana? Mencari petunjuk, mencari panutan tuh dari siapa lagi kalau seandainya orang-orang zuhud sudah berubah. Yang tadinya mereka malah mengecam dunia, justru malah mereka menginginkan dunia. Ada batasan tipis antara orang yang memang kagak bisa sama orang yang memang betul-betul dia mengecam dunia. Dia emang kagak bisa ngedapetin dunia, cuman ya hanu zuhud. Ya hanu zuhud. Wah, anak nggak mau gitu. Iya emang lagi kagak bisa aja, kagak dapet. Kalau giliran dapet mah ya hilang tuh semua tuh yang kemarin-kemarin tuh. Gak apa-apa, ini kan namanya fadlullah. Royut ini sih. Kalau pas lagi kagak bisa, ada orang yang memang sudah mampu akan tetapi betul-betul hatinya tersebut tetap sabit kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya hilang seluruhnya, enggak bergerak hatinya sedikit pun. Ini baru orang-orang zuhud. Ini baru yang dikatakan orang-orang zuhud. Enggak kelihatan sekarang karena kita enggak tahu ilmunya. Wa idza asbaha al-ghazi mura'iyan wal mura'i la 'amala fa biman yudfar bil 'ada. Kalau seandainya para mujahid menjadi orang-orang yang hanya mengharapkan pujian dari orang-orang, sedangkan orang yang dikatakan riya, mereka tidak dikatakan beramal, maka kepada siapa lagi kita mengharapkan kemenangan terhadap musuh? Wa idza kana tajir kha'inan fi biman yu'minu wa yurtada. Kalau seandainya orang-orang para pedagang khain berkhianat, maka kepada siapa lagi kita mengharapkan keamanan wa yurtada, keamanan dalam artian hubungan ekonominya kita. Wa yurtada, dan mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan para pedagang mereka yang tahu dengan apa yang mereka dagang. Kalau ada orang makan jual dagangan, makanan contoh, wah ada kandungan babinya nih. B2 nih. B2 apa B1 kalau bilang B2 ada kandungan, dia bilang kagak ada. Jualan bakso ada tikusnya. Nauzubillah min dzalik. Pedagang tuh. Yang jual, yang belinya siapa? Orang-orang muslim, makan aja. Nah, kalau kita kan kagak ada waro-waronya urusan makanan. Asal ngeliat label halal udah alhamdulillah halal udah ini mah. Model kita kan kagak ada yang warok masalah makanan. Masalah giliran wudhu, masalah giliran toharo baru deh ada was-was. Sama makanan kagak ada was-wasnya pisan. Lepas aja dimakan, khair insyaallah husnudon. Nah, kalau itu kan dimulai dari siapanya? Dari pedagang. Yang kalau pedagangnya jujur, maka apa yang masuk ke dalam diri kita, orang yang beli, bakalan hilang daripada perkara-perkara syubhat. Tapi kalau pedagangnya khianat, apa yang masuk ke dalam kagak mikirin, bodo amat deh, mau sehat mau kagak, yang penting dagangan gua laku. Itu khain, orang yang berkhianat. Terus masalah harga dan lain sebagainya, yang akhirnya kalau kita bahasa ekonomi kan namanya inflasi. Makin lama makin naik aja terus tuh. Kan akal-akalan itu namanya. Akal-akalan dari yang mulai dari yang produsen, distributor, yang konsumen tinggal telan doang kalau kita modelnya. Makanya kalau seandainya tujar itu dia umana, orang-orang yang memang memegang teguh kepercayaan yang Allah berikan sebagai wakilnya kepada masyarakat, maka apa? Ya kita dapat faedah, fadilah, keutamaan bahwasanya dengan hal tersebut Allah Ta'ala akan terus menurunkan rahmah kepada yang bisa kita rasakan. Rahmah selalu ada. Pasti ada, tapi bisa atau tidaknya kita merasakannya tersebut tergantung apa yang kita konsumsi. Doa itu pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Tapi kata Syekh Ibn Hajar al-Haytami, hal yang paling menghalangi seseorang untuk mendapatkan ijabatul doa apa? Aklul haram. Bukan aklul haram, aklul syubhatnya. Syubhatnya yang kita makan ini kita nggak jaga. Nggak heran kalau kita nggak mustajabut doa. Wah, kita udah doa di mana? Di tempat Masya Allah, di waktu yang Masya Allah, di saat keadaan kita Masya Allah. Tapi kenapa kok istijabat doanya kita rasakan kurang? Bukan kurangnya, tapi memang karena kitanya. Wa malbasuhu haram.
pakaian kita haram, wa ghudhiya bil haram. Dalam hadis, pakaiannya kita haram, pakaian gosok. Ada peci orang kita nemu di jalan, ambil aja peci udah. Duduk di tempat orang kita lagi doa, di sajadah orang, dudukin aja udah. Kalau makan kagak pikir-pikir, yang penting ada label halal, bodo amat sisanya. Maka bagaimana? Fa an yustajab lahu, kata Allah Ta'ala. Gimana anak mau istajabah doanya? Dalil artinya apa? Mubasyaratan ala ma yurid. Kalau kita doa sama Allah Ta'ala kan kita mintanya dijabah sekarang. Ya Allah, nanti jam 7 ada orang mau nagih utang. Datengin kek, ini sekarang orang yang ngasih duit. Bahasanya kita begitu kan. Maunya sekarang kan? Maunya sekarang. Dan nanti kan urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha sami'un basir. Makanya kata para ulama di antara min asma'il husna, kalau kita mau diijabah oleh Allah Ta'ala dalam doa kita, paling abal sedikitnya 100 kali kita baca ya Sami' ya Basir. Ya Sami' ya Basir. Disebutnya juga dalam hadits Ali bin Hasan al-Attas, kalimat ya Sami' ya Basir paling sedikit 100 kali. Kalau gambarannya kayak gitu, boleh jadi nanti yang lagi nagih hutang akhirnya kagak datang. Itu kan berarti kan ditangguhin sama Allah Ta'ala tuh. Habis itu ya tinggal mikir gimana caranya untuk bisa dapat bayar hutang. Jangan ngelos aja, alhamdulillah. Kagak mikirin mau bayar hutang, padahal bayar hutang wajib. Maunya kita doanya begitu, tapi nggak ada upaya kita untuk memenuhi kewajiban. Wa idza asbahal malakul da'iban faman yahfadul ghanam wa yar'a. Kalau seandainya para pemimpin itu sudah seperti serigala, terus kepada siapa lagi kita berharap? Ghanam, kambingnya dijaga. Ini bukan ceritanya seperti di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan di dalam zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang penggembala Badui, lagi jagain kambing. Sampai akhirnya tiba-tiba datang serigala. Nggak tahu deh kalau di Saudi, zaman tersebut serigala nggak paham deh pokoknya. Semisal yang seperti itu. Ini kata si serigala, ente ngapain di sini aja tuh di Mekah di Madinah? Ada Nabi akhir zaman ngomong tuh. Lu kerjanya masih gembala kambing aja. Sono. Temuin itu Nabi, temuin itu Rasul. Wa khatamul anbiya wa sayyidul mursalin. Ini kata serigalanya nih. Ini kata orang si gembala, si badunya. Terus yang jagain ini kambing saya siapa? Ana yang jagain, kata serigala. Serigala beneran tapi ya wujud dia, nggak yang wujud manusia. Kalau yang wujud manusia ini yang perlu khawatir gitu. Makanya dibilangnya begini. Itu kata serigala, ana yang jagain. Sono temuin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampai ke kota Madinah, nemuin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih tahu kepada Rasulullah bahwa saya kesini disuruh sama serigala. Setelah nemuin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriman, kemudian balik lagi. Sampai lagi dijagain tuh, kagak ada yang diambil tuh. Kambingnya dihitung ya masih lengkap. Masih lengkap. Ini model serigala khair ini. Ada manusia levelnya level serigala. Punya kepemimpinan, punya kekuasaan, mau ngambil aja. Makanya kata Sayyidina Hasan al-Basri, kalau seandainya para pemimpin modelnya udah kayak serigala, kita mau jaga apa yang kita miliki kepada siapa lagi? Kita ngerasa aman dari siapa lagi? Apa aja kasih pajak, ini kasih pajak, naik terus. Mau kepada siapa lagi? Kita mengharapkan kepada siapa lagi? Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ngedoain jelek kepada para pemimpin yang kerjanya bikin susah, bikin sengsara. Ingat tuh, disebutkan dalam hadis fashugg alaihim. Kalau seandainya ada pemimpin, ya Allah, Engkau berikan ketampuk kepemimpinan kepada mereka, tetapi mereka malah menyusahkan, enggak memperhatikan rakyatnya. Fashugg alaihim, fashgug alaih. Celakain. Kalimat alaih kepadanya itu dikatakan oleh para ulama dunia wal akhirah. Di dunianya susahin, di akhiratnya susahin. Na'udzubillah min dzalik. Nabi rahmatan lil alamin masih ngedoain jelek, naudzubillah min dzalik, kepada pemimpin yang kagak jaga amanah, yang malah melantarin rakyatnya. Makanya kalau udah kayak gitu kita doain dah. Kalau kagak dikasih hidayah, binasain. Nggak dikasih hidayah secepatnya, binasain. Kenapa? Dengan binasanya mereka itu rahmah buat mereka.
Supaya apa? Enggak terus-menerus dalam kezaliman. Kalau enteng begitu ya. Allahumma aslihna wa aslih man fi sahih islami wal mus wa la tuhlikna wahlik man fi halaki salah islami wal mus, khususan fi baldatain Indonesia ya Allah, khususnya di negeri kita ini Indonesia. Ini baladun, negeri yang didiriin, yang dimerdekain, yang diperjuangkan oleh orang-orang saleh. Yang dengan gema takbir Allahu Akbar. Ya. Masa akhirnya kita yang muslim yang susah. Alhamdulillah. Fa wallahi ma halakan nas illa al-ulama al-mudahinun. Maka demi Allah, kata Sayyidina Hasan al-Basri, tidaklah orang yang paling celaka yaitu adalah kecuali orang para ulama-ulama yang mereka yang dikatakan mudahinun, yang mengganti akhirat dengan dunia mereka. Wa zuhadur raghibun, dan para zuhad raghibun yang senantiasa mencari dunia. Wal ghuzzah muraun, dan para mujahid yang hanya riya. Wa tujarul khainun, dan para pedagang yang berkhianat. Wal mulukudz zalimun, dan para pemimpin yang zalim. Wa saya'lamul ladzina zalamu an ayyamun qalabi yanqalibun. Kelak di dunia maupun di akhirat orang-orang yang model kayak begini bakalan melihat balasannya secepatnya. Wa arsyada Syekh Shalih Abdul Aziz Ad-Dirini rahimahullahu taala li nafsihi fi hadzal ma'na. Dia berkata dibuat qasidah syair Syekh Shalih Abdul Aziz Ad-Dirini. Ini beliau salah seorang ulama zahir wal batin yang menguasai di dalam madhab al-fiqih Syafi'i dan madhab Maliki. Pernah suatu dikisahkan Syekh Shalih Abdul Aziz Ad-Dirini ini orang yang tidak memperhatikan penampilannya. Tidak memperhatikan penampilan dalam artian orang alim akan tetapi tidak memperhatikan penampilan. Ketika suatu saat datang ke suatu desa perkampungan, dilihat dia pakai imamah yang biasa digunain imamah tersebut. Ini orang Mesir sama orang kafir. Datang ke majelis. Datang ke orang yang hadir di majelis bilang, masya Allah nih, ada orang kafir mau datang ke ini pada orang alim saleh. Sampai dibilang begini, kata yang orang yang hadir di majelis, bahasanya kita mungkin ya bahasa kita, Pak kalau mau hadir sini Pak syahadat dulu Pak. Ini majelisnya orang muslim syahadat, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya khair marhaban. Ba'agul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi lebih baik ini kata orang hadir, ini di hadapan seorang qadhi. Seorang hakim, biar lebih mantep bahasanya gitu. Ya khair marhaban. Kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dirini ini. Ya khair datang kepada qadhi. Ketika melihat Syekh Abdul Aziz Ad-Dirini, ahlan wa sahlan bi'alimina. Ahlan wa sahlan, disambut masya Allah. Ada apa ya Syekh datang ke sini? Ada hajat apa? Ini orang awam yang bawa ini. Emang siapa ini orang? Enggak, ana tadi bawa ke sini. Ana dibawa sama ini orang. Ana suruh ngucapin 2 syahadat di depan engkau. Saking apa? Kagak peduli sama penampilan. Ini jangan diikutin model kayak kita, model yang kayak gini. Ada orang kita ngeliat asal seenaknya aja. Tapi ini menunjukkan apa? Ikhlas, mutmainnya hati. Enggak yang wah, emang lu nggak kenal gua? Bahasanya gitu. Lu nggak kenal gue? Kagak lah, siapa ente? Bukan tetangga, bukan kerabat. Kalau orang lain kagak kenal, bahasanya kan begitu. Dalam artian kita husnudzon, dalam artian ini husnudzon. Di beliau orang alim, sahibul al-wathiqah anigah fi ahkami baina syariah wal haqiqah. Beliau mengarang kitab itu dari ahkam, mulai dari yang zahir sampai yang batin. Beliau di sini mengatakan idza ma mata du ilmin wa taqwa faqad sulimat minal islami zulmah. Apabila seseorang yang meninggal adalah orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa, maka telah sungguh terjadi kekosongan di dalam Islam. Wa mautul abidil maradhiyil naqsun fa fi mura'il lil asrari nasmah.
dan kematian orang yang ahli ibadah yang diridhai serta ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kekurangan. Wa fi mir'ahu lil asrari nasmah, dan yang orang semisalnya lil asrari kepada sirnya Allah Subhanahu wa taala nasmah pembagian. Wa matul adil malikil muwalla bi hukmil haqqi manqasatun wa ghasmah, dan kematian seorang pemimpin yang adil muwalla yang telah Allah berikan kepemimpinan bi hukmil haq dengan memberikan hukum yang betul, hak hukum yang sebenarnya, manqasatun merupakan suatu kekurangan, wa ghasmah dan suatu perpecahan. Wa mutul farisud durbam hadmun fakam syahidat lahu bin nasri azmah, kematian seorang mujahid yang pemberani yang sejati merupakan suatu bentuk kehancuran. Fakam syahidat lahu bin nasri azmah, maka berapa banyak kemenangan yang dimenangi oleh Islam didapati dengan tekad kuat dari para mujahid. Wa mautu fatan katsirul judi mahlun fa inna baga'ahu khisbun wa ni'mah, dan kematian seseorang katsirul jud yang dermawan, mahlun kekeringan, adalah suatu kekeringan. Fa inna baga'al, karena sesungguhnya keberadaan mereka khisbun subur, wa ni'mah dan kenikmatan. Fa hasbuka khamsatun yubka alaihim, maka cukup untukmu 5 golongan, 5 orang ini yang engkau tangisi atas mereka ketika mereka meninggal. Wa mautul ghair, dan kematian yang selain ini takhfifun wa rahmah, enteng, wa rahmah. Selain mereka nih, orang alim, luhul ilim, orang yang punya ilmu, dia bertakwa. Kemudian orang ahli ibadah, yang ibadahnya tersebut ibadah yang diridhai dan ridha terhadap Allah, bukannya ibadah orang jahil. Kemudian matinya seorang pejabat yang adil, kemudian matinya seorang mujahid yang betul-betul hak, kemudian matinya meninggalnya seorang yang dermawan. Ini 5 golongan ini kalau meninggal tangisin, yang lainnya kagak apa-apa. Enteng. Yang lain enteng. Orang tua kagak masuk di sini mah, orang tua mah orang tua anak kagak masuk, min babir rahmah yang itu mah. Tapi kalau yang lain nih kayak bukan kerabat kita, bukan keluarga kita, selain yang 5 ini enteng deh, enggak usah ditangisin. Apalagi yang meninggal artis model-model yang aneh-aneh model kayak gitu, udah enggak usah ditangisin deh. Enteng itu semua, malah rahmah. Wa ruya annahu qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya datang kepada Rasulullah SAW wahdun min Iyad. Utusan-utusan daripada Iyad. Iyad ini nama suatu daerah. Fasa'alahu amma an Ghusn bin Sa'idah. Maka Rasulullah SAW bertanya perihal tentang Ghus bin Sa'idah. Ada di daerah Iyad itu seorang bernama Ghus bin Sa'idah. Faqalu halaka. Orang-orang yang dari utusan daerah tersebut, ya Rasulullah udah meninggal. Ghus bin Sa'idah ini udah meninggal. Faqala rahimahullah, kata Rasulullah SAW, rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmati. Ka'anni anzur ilaihi bisaqi uqad ala jamil ahmar wa huwa yaqul, aku pernah melihatnya yuqad ala jamil ahmar, sedang menunggangi kuda, menunggangi unta berwarna merah sambil memberikan nasihat. Wa huwa yaqul ayyuhan nas istama'u, wahai orang-orang, istama'u kumpul, wastama'u dengarkan, wa'u dan perhatikan. Fa inna man 'asha mat, sesungguhnya orang yang hidup bakalan akan meninggal. Wa man mata fat, orang yang sudah meninggal akan kehilangan apa yang sudah dia miliki di dunia. Wa kullu ma huwa atin at, dan segala sesuatu yang akan datang ditakdirkan bakalan datang. Amma ba'du fa inna fis sama'i la khabar, maka sesungguhnya di langit itulah khabar, terdapat berita-berita, wa inna fil ardi la'ibar, dan sesungguhnya di dunia banyak begitu ibrah. Abharun damur wa nujumun sughur wa saqfun marfu wa muhadun mawdu'. Ini istilah dalam penggunaan sastra di dalam bahasa Arab. Segala sesuatu yang ada di dunia, entah itu lautan, entah itu nujum, entah itu bintang-bintang, entah itu langitnya, entah itu segala sesuatu yang ada, semuanya sama sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqsamu ghusum billahi qasaman. Ghus bin Sa'idah telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi dinan arda min dini antum alaih. Kata nih orang, sesungguhnya di dunia ini ada agama yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan agama yang kalian anut.
Ma balan nas yadhhabuna wa yarji'un. Kenapa orang-orang kagak mendatanginya? Maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aradu fa agamu. Maka kalian mendapatkan keridhaan fa agamu dan tinggal bersamanya. Au tutruku fanamu, atau kalian meninggalkan, tidur aja dah kalian. Artinya meninggal. Kalau kalian enggak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsan itu meninggal meninggal. Ya. Sabilun mu'talaf wa amalun mukhtalaf, karena sesungguhnya jalan menuju hal tersebut amat sangat banyak, wa amalun mukhtalaf, sedangkan amalnya itu akan berbeda. Tsumma qala abyatan la ahfadhuha. Kata Nabi, kemudian ini Gus bin Sa'id ini ketika memberikan nasihat tersebut mengucapkan satu bait, tapi anak enggak menghafal. Karena Nabi memang ya di antara keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiul Ummi, dikatakan tidak menulis, tidak membaca, apalagi yang syair. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengucapkan syair-syair. Faqala Abu Bakar, maka berkata Sayyidina Abu Bakar yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ahfadhuha ya Rasulullah, aku menghafalnya wahai Rasulullah. Faqala, kata Nabi, coba ucapkan. Faqala, kata Sayyidina Abu Bakar, fi dhahbina al-awwalina minal quruni lana basair. Sesungguhnya orang-orang yang telah pergi di zaman-zaman awal sebelum kita minal quruni, dari suatu zaman, lana basair, bagi kita adalah sebagai ibrah, bagi kita adalah sebagai pelajaran. Lama ra'aitu mawaridan lil mauti laisa laha masadir, sebagaimana aku melihat bahwasanya apa yang menjadikan sebab mereka meninggal, laisa laha masadir, bukan sesuatu yang dalam artian mempunyai masadir, alasan. Ya, orang meninggal mau dalam keadaan apapun dia pasti meninggal. Wa ra'aitu qaumin nahwaha tamdil asagir wal akabir, dan aku juga melihat kaumku, orang-orang yang menjadi orang-orang dekat, nahwa semisalnya, tamdil asagir wal akabir, yang meninggal, yang kecil meninggal, yang besar meninggal. La yarji'ul madi ilayya wala minal bagin ghabir, tidak ada yang kembali lagi kepadaku apa yang telah lalu, wala minal baqin al-ghadir, dan orang-orang yang sekarang ada bersamaku tidak akan selamanya. Aigantu anni la mahalata haitsu saral ghamsair, maka aku yakin bahwasanya tidak ada kemungkinan bagiku atau orang-orang haitsu saral ghamsair, sebagaimana yang telah dialami oleh orang-orang terdahulu. Artinya apa? Meninggal. Sekarang ada din yang lebih mulia daripada apa yang kalian anut, pergi ke sono. Temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berimanlah, berjuanglah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai ditanyakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gus bin Sa'idah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahullahu musan, semoga Allah taala merahmatinya, inni la arju an yab'athahu Allahu ummatan wahdah. Aku berharap Allah taala membangkitkannya denganku sebagai satu umat. Sebagai satu umat. Enggak mengalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dzul ilm, orang yang punya ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ini akhir sedikit lagi daripada bab tentang kitab hadis-hadis. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, diberikan daripada ilmu kita ilmu yang berkah, ilmu yang kita menjadikan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berapapun kita hadir di majlisul ilm, berapapun ilmu yang kita dapatkan dari para guru, dari para ulama, kalau kita enggak mengamalkan, ya berarti ilmu kita yang kagak berkah. Kita punya ilmu, kita dapatin ilmu, kita amalin sedikit demi sedikit. Apa yang kita jadikan sebagai landasan untuk kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu adalah ilmu. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habibna ila habibika Muhammad. Allahumma habibna ila habibika Muhammad. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala